Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi di minggu keempat media sosial periklanan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang target audience. Saya akan share screen dulu ya. Nah, ini kita akan membahas tentang target audience ya. Nah, kalau teman-teman di semester ini kaitannya dengan DKV 2 ya, DKV 2 atau DKV 3? Itu kaitannya dengan pemasaran, teman-teman juga mendapatkan mata kuliah pemasaran. Tentu saja di sana teman-teman nanti akan belajar tentang segmentasi, kemudian ada targeting, ada positioning, dan segala macam. Nah, karena kita media sosial periklanan ini salah satu ujung tombak dari pemasaran ya, jadi salah satu cara salah satu kegiatan pemasaran adalah dengan iklan, dan iklannya dilakukan di media sosial. Nah, teman-teman nanti silahkan di cross check dengan materi pemasaran. Kalau nanti saya kurang jelas, itu silahkan bisa ditanyakan kepada dosen pemasaran gitu ya. Silahkan di cross check lagi. Nah, nanti akan muncul beberapa pertanyaan teman-teman terkait kalau teman-teman sudah tahu ada target market, kemudian nanti ada nggak sih bedanya dengan target audience gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ketika teman-teman nanti membantu UMKM gitu ya, membantu UMKM untuk beriklan, ya anggaplah itu adalah sebuah proyek pemasaran dan teman-teman menjadi satu bagiannya, yaitu melakukan iklan dengan media sosial. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya jualan hijab nanti targetnya seperti apa ya gitu ya. Targetnya seperti apa ya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pemasaran gitu ya, kita bicara dulu tentang pemasaran, berarti kan ada segmentasi ya. Ada segmentasi market gitu ya. Pengelompokan yang dilakukan terhadap market yang ada gitu ya. Nggak mungkin dong kita targetnya laki-laki gitu ya. Otomatis segmentasinya pasti yang perempuan. Ya kan? Perempuan, kemudian yang beragama muslim, itu udah segmentasi gitu ya. Sudah ada pengelompokan sendiri gitu. Nggak mungkin segmentasinya perempuan dengan agama non-muslim, itu nggak mungkin sekali. Gitu ya. Contoh, itu segmentasi yang dilakukan. Ya. Kemudian target marketnya seperti apa gitu ya. Berarti sudah dilihat itu ada berarti perempuan muslim gitu ya, perempuan muslim. Segmentasi perempuan muslim, teman-teman nanti bisa kelompokin lagi tuh dalam perempuan muslim itu bisa dikelompokkan lagi menjadi spesifik, yaitu adalah target market ya. Misalnya produknya ini apa namanya, hijab modern gitu ya, hijab modern. Teman-teman bisa mengelompokkan lagi menjadi berdasarkan usia, misalnya ya, berdasarkan usia yang akan pakai, lalu berdasarkan profesinya, kira-kira untuk jilbab fashion gitu, siapa sih yang akan menggunakan, dia yang berprofesi seperti apa. Nggak mungkin juga kalangan-kalangan tertentu gitu ya, yang tidak terlalu ini dengan fashion ya. Ada usia, misalnya ada profesi gitu ya, ada kemampuan ekonomi gitu ya. Contoh ya, misalnya dengan sudah ada segmentasi perempuan muslim, lalu dikelompokkan lagi usianya misalnya ya 18 sampai 35 tahun, misalnya profesinya sebagai ini ya, profesinya misalnya mahasiswa, kemudian
pekerja kantoran gitu misalnya. Mahasiswa bekerja kantoran baik PNS maupun pekerja swasta misalnya seperti itu. Nah, lalu teman-teman juga bisa mengkelompokkannya berdasarkan demografinya ya. Misalnya dari mahasiswa, universitas-universitas seperti apa ya yang mau disasar misalnya seperti itu. Nah itu target market ya, target market ya. Nah ini ya, usianya bagaimana, potensi pembeli. Jadi target market adalah target market adalah potensi target market adalah potensi siapa yang bakal menggunakan produk yang akan kita jual. Sedangkan target audiens itu lebih ke siapa yang akan berpotensi akan beli. Ya secara spesifik ya, secara spesifik gitu ya. Kita mentargetkan audiens di tadi kalau tahu mahasiswa di universitas mana kita akan targetkan mereka gitu ya. Itu menurut saya, nanti teman-teman bisa cross check dengan Pak Budi. Saya nggak tahu siapa dosen pemasaran itu. Nah, kita ke bagian kedua teman-teman. Misalnya kita punya produk tas wanita gitu. Kita mau bantu jualin gitu ya dengan iklan yang nanti akan kita buat. Kita harus tahu target. Kita harus tahu dulu harganya berapa gitu ya. Harganya berapa nih? Tasnya gitu ya. Tasnya kita lihat dulu harganya. Kira-kira kisaran harganya berapa? Apakah 100.000 sampai 200.000 gitu ya. Apakah 500.000 ke atas? Ya, atau 300.000 ke atas. 300.000 sampai 500.000, 500.000 sampai 1 juta misalnya. Ini range harganya berapa dulu kita bisa lihat. Lalu modelnya gimana gitu ya? Modelnya itu untuk kongko ya bisa digunakan multi, misalnya bisa digunakan untuk multiguna gitu ya, bisa digunakan untuk ke kampus, untuk ke kantor, untuk nongkrong gitu ya, atau hanya untuk fashion aja untuk jalan-jalan ya. Kemudian bisa juga dilihat dari kegunaannya teman-teman. Nanti kita bisa lihat tuh kegunaannya apakah hanya untuk barangnya sedikit atau bisa banyak barang gitu ya. Muat barang sedikit atau muat banyak barang itu juga harus kita lihat. Nah, kita juga bisa melihat tas ini dari model dan kegunaannya termasuk yang fashion atau yang bukan. Gitu ya. Tas yang memang khusus tas tertentu ya, tas laptop atau tas kalau ke kampus tuh ya tas yang untuk buku dan teman-temannya atau tas fashion aja yang muatnya sedikit tapi bisa untuk pamer gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dengan misalnya oh ini tas fashion. Jadi kalau kita tahu ini tas fashion berarti ketika ini adalah tas fashion berarti modelnya macam-macam gitu ya. Pasti modelnya macam-macam, warnanya juga banyak macamnya gitu ya. Dan ini memang cocok untuk orang-orang yang fashionaholic gitu ya. Yang kalau pergi hari ini pakai tas warna coklat gitu ya. Besok lagi ganti lagi warna putih. Tas coklatnya nggak boleh keluar lagi karena sudah dipakai gitu ya. Kayak artis ya punya banyak baju kan. Bajunya nggak boleh dipakai berulang-ulang gitu. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya ke mall A itu pakai tas warna hitam. Ke mall B itu pakai tas warna putih misalnya seperti itu. Jadi atau ketemu pacar A tas warna coklat, ketemu mantan tas warna hijau gitu ya. Misalnya. Jadi ternyata target marketnya adalah orang-orang atau wanita, itu kan tas wanita ya, tas wanita yang fashionaholic. Ya, marketnya adalah fashionaholic wanita. Oke, baru kita lihat teman-teman. Ya, kita nggak bisa membidik semua wanita yang fashionaholic bisa harus beli ini gitu ya. Karena kita harus lihat tadi dari harganya. Harganya berapa sih gitu. Harganya adalah misalnya kisaran 75 sampai 150. Nah, kisaran 75 sampai 150 itu
siapa aja yang bisa jangkau, usia berapa aja yang mau kita jangkau, gitu ya. Misalnya usia 18 tahun sampai 25 tahun, gitu ya. Karena di usia-usia ini kita punya uang saku, gitu ya, bisa menyisihkan uang saku dan mampu untuk membeli harga segitu. Bisa nggak kita targetkan ke usia 36 sampai 40, gitu ya, atau 45? Mungkin kurang cocok ya teman-teman, karena di usia segitu misalnya sudah punya anak gitu ya, udah punya anak. Kalau jalan-jalan harus bawa anak gitu ya. Ketika bawa anak nggak mungkin lagi membawa tas sekecil ini misalnya. Ini hanya misalnya ya. Nggak bisa lagi membawa tas sekecil ini meskipun sangat fashionable, tetapi mereka juga akan membawa barang-barang punya anak, snacknya lah, tisu basah atau apapun ya yang berhubungan dengan anaknya dia gitu ya, yang semua harus masuk tas gitu ya. Nggak mungkin bawa tas kecil satu kemudian bawa tas jinjing lagi yang lain gitu ya, itu tidak efisien, jadi mungkin tidak sesuai, atau mungkin bisa jadi kita melihat lagi yang kita bidik nanti apa namanya, orang-orang yang minder kalau tasnya cuma itu-itu aja gitu ya, tasnya cuma itu-itu aja dan pengennya gonta-ganti supaya percaya dirinya naik, ya percaya dirinya naik. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang orang yang pengen percaya dirinya naik, gengsi lah gitu ya, kita bisa nggak sih membidik sosialita, ya kita bisa nggak sih membidik sosialita gitu ya, yang sukanya arisan gitu ya. Ini mungkin ya arisan seleb gitu ya, arisan mobil gitu ya, arisan rumah mewah gitu ya. Bisa nggak kita didik pasar ini? Ternyata nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka akan membeli tas yang branded. Karena mereka kegiatan sehari-harinya aja sudah branded ya. Arisan aja ada arisan mobil ya. Kalau umur 25 tahun yang sudah bekerja belum tentu ya, saya bilang belum tentu, mungkin ada juga yang sosialita tapi belum tentu gitu ya, tidak semua gitu ya, ya kan seperti itu ya. Jadi kalau sosialita high class itu tidak mungkin kita jangkau ya, berarti kalau kita berbicara tentang status ekonomi tidak mungkin kita akan menjangkau produk ini untuk sosial ekonomi atas ya, bisa kita targetkan ke sosial ekonomi bawah gitu ya. Contoh ya, audiensnya ke arah sana. Tuh. Nah, paling gampang tadi ya, usia 18 sampai 25 itu ada yang mulai remaja, 18 berarti udah lulus SMA ya, berarti ini bisa targetnya adalah mahasiswa. Jadi kita spesifikkan lagi audiensnya. Spesifikkan lagi ke mahasiswa. 18 sampai 25 berarti misalnya mahasiswa. Mahasiswa yang uangnya terbatas, yang tinggal di kos gitu ya. Uangnya terbatas, tinggal di kos. Nah, teman-teman, untuk membedakan target market dengan target audience, jadi kita juga harus tahu secara spesifik siapa yang akan membeli, yang berpotensi membeli tas ini gitu ya. Jadi ketika kita berbicara bahwa ini mahasiswa, dengan tadi sebenarnya kita sudah dikasih tahu ya, kita sudah memilih mahasiswa status ekonominya rendah gitu ya, status ekonomi bawah, kita juga bisa membidik kira-kira mereka mahasiswa yang kuliah di mana gitu ya. Kuliah di mana gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita membidik kuliah di Pelita Harapan gitu ya, Mbak, ya ya bisa, tapi kemungkinan kecil gitu ya untuk mereka melirik ini gitu ya. Karena mungkin secara pembayaran kuliah pun aja sudah mahal gitu ya. Artinya kan mereka punya uang untuk membayar lebih gitu, sehingga untuk fashion mereka pun saya rasa mereka lebih suka ya untuk apa namanya tas-tas yang kualitasnya lebih bagus gitu ya, atau agak branded dikit lah gitu ya, branded dikit sehingga mampu untuk membeli tas-tas yang harganya lebih mahal seperti itu. Gitu ya.
Lalu teman-teman ini contohnya. Contoh lagi, ini ada produk properti. Anggap aja ini adalah perumahan, ini saya ambil dari fotonya rumahnya Raffi Ahmad gitu ya. Anggap aja ini adalah produk properti di Andara. Ya, di tempatnya Raffi Ahmad itu yang istananya Andara. Sultannya Andara gitu ya. Nah, teman-teman, target marketnya siapa sih sebenarnya gitu ya? Target marketnya, segmentasinya, target gitu. Nah, berarti apa namanya? Orang-orang yang kita carinya di mana sih? Orang-orang yang bisa membeli rumah yang sangat mewah ini ya, sangat mewah gitu. Nggak mungkin dong kita targetnya adalah PNS, nggak bisa banget teman-teman ya. Artinya target marketnya ini pasti pasti orang yang memiliki status ekonomi atas gitu ya, status ekonomi atas. Lalu teman-teman bisa juga melihat peluang-peluang gitu ya, market, siapa sih yang kira-kira mau beli gitu. Nah, jadi ini yang masuk akal kan berarti orang-orang yang secara penghasilan itu bisa membayar, kalau ini nyicil gitu ya, bisa membayar cicilannya cuman 100 juta per bulan gitu ya misalnya. Jadi sudah dikatakan status ekonominya atas gitu ya. Kemudian pembelinya itu ya, pembeli usianya pembeli berarti kan sudah menikah gitu ya, atau sudah mapan lah ya istilahnya, misalnya dalam kisaran pengusaha gitu ya, pengusaha usia 30 tahun ke atas gitu ya, misalnya target marketnya gitu ya. Lalu itu ya, profesi pekerjaan. Mungkin kalau di sini secara spesifik nanti audiensnya kita bisa cari lagi ke demografinya, kita targetin audiens yang ada di mana gitu ya. Misalnya target audiensnya yang di daerah Kelapa Gading Jakarta gitu ya, atau daerahnya Jakarta ya. Jakarta terlalu luas misalnya ya, teman-teman bisa targetkan lebih spesifik. Jadi kalau saya bilang target audiens ini analoginya sama seperti target buyer, siapa yang akan beli gitu ya. Sedangkan tadi target market itu adalah orang yang akan menggunakan produk itu gitu. Tapi belum tentu kemungkinan orang yang akan menggunakan produk, tapi belum tentu mereka akan beli gitu. Butuh sih, tapi kayaknya mungkin belum bisa beli gitu. Oke. Kemudian ya, misalnya paling gampang lagi, kalau teman-teman punya usaha makanan gitu ya, punya usaha makanan, mau iklankan makanan ya. Kalau ini dari segi pemasaran berarti untuk semua usia ya, untuk semua usia, untuk semua kalangan. Tetapi lihat dulu lagi makanannya seperti apa gitu ya. Kalau ini roti, kemudian rotinya adalah organik gitu ya, kalangan bawah juga tidak bisa membeli ya teman-teman. Kalangan bawah tidak bisa membeli gitu ya, artinya berarti menengah ke atas ya. Target marketnya menengah ke atas, kemudian apa namanya, ketika ini lokasi lokasi produksinya ini karena organik dan tidak ada pengawet, lokasi produksinya itu misalnya di Jaka Sampurna, Kalimalang, Bekasi gitu ya, teman-teman juga harus tahu gitu ya. Kalian nggak mungkin akan membidik seluruh Bekasi gitu ya, atau Bekasi plus Indonesia gitu, nggak bisa gitu ya. Misalnya target marketnya tadi
menengah ke atas. Kemudian siapa sih yang peduli dengan kesehatan gitu ya, orang-orang yang peduli dengan kesehatan gitu ya. Kemudian lokasinya misalnya, lokasinya misalnya Indonesia, ini target market pokoknya itu ya. Tetapi ketika teman-teman bilang target audience, teman-teman lebih spesifik lagi. Siapa sih yang peduli dengan kesehatan ini gitu ya, lebih banyak wanita atau pria ya. Ketika kita berbicara, oh sebenarnya lebih banyak wanita. Kenapa? Karena wanita akan berpikir tentang suaminya, tentang keluarganya, tentang anak-anaknya gitu ya. Kalau laki-laki jarang banget beli, kemudian beli dibawa pulang buat oleh-oleh, itu jarang banget ya saya lihat, karena di beberapa kesempatan itu saya melihat orang laki-laki misalnya ya, oh ini nih ada rapat gitu ya, buat oleh-oleh gitu kayaknya gimana gitu ya, saya nggak tahu ya bener atau enggak, coba yang laki-laki nanti bisa komen ya. Jadi lebih caring-nya tuh yang perempuan gitu ya. Jadi spesifik lagi kalau audiens perempuan, kelas menengah ke atas gitu ya, perempuan, kemudian yang hidup sehat gitu ya. Kemudian digali lagi misalnya, yang hidup sehat bagaimana? Oh yang lagi diet misalnya, yang lagi diet ya. Atau cenderung ke arah yang sedang ini ya, alergi untuk yang alergi tertentu gitu misalnya, contohnya ya misalnya, atau ini untuk menengah ke atas perempuan ya, peduli dengan kesehatan dia yang sedang diet, ya dicari yang sedang diet gitu ya. Lalu kita nggak bisa membidik seluruh Indonesia teman-teman, karena meskipun ada pengiriman paket cepat gitu ya, tapi kalau kita ingin tetap menjalankan produk kita itu, misalnya tagline-nya nanti adalah produk yang fresh, teman-teman nggak bisa melakukan itu. Jadi targetnya dispesifikan aja lokasinya, demografinya, misalnya di sekitaran Jaka Sampurna, Kalimalang, Bekasi. Gitu. Jadi ini lebih spesifik, jadi target audiens itu lebih spesifik lagi dibandingkan target market ya, karena target audiens itu adalah targeted buyer, orang yang akan membeli gitu ya, potensial membeli ketika kita beriklan. Oke. Nah ini ya sama juga dengan produk penurun berat badan gitu ya, penurun berat badan. Siapa sih target marketnya? Berarti orang-orang yang obesitas gitu ya, orang-orang yang obesitas. Lalu dilihat lagi, kalau dilihat lagi harganya, kira-kira dia cocok untuk status ekonomi yang bagaimana, menengah ke bawah atau menengah ke atas, seperti itu. Lalu balik lagi nanti secara profesi, siapa sih yang membutuhkan gitu ya. Obesitas itu ada juga yang cuek-cuek aja loh ya. Kalau profesinya misalnya orang yang tidak terlalu memperhatikan penampilan ya, ketika dia tidak bekerja publik gitu ya, bisa jadi mereka tidak terlalu memperhatikan itu gitu ya. Misalnya targetnya adalah dosen gitu ya, yang setiap hari dilihat mahasiswa gitu ya. Gitu. Bisa gitu ya. Pengalaman saya ya misalnya seperti itu. Atau profesinya ya public figure, ya, teman-teman lihat ya gimana. Kemudian targetnya siapa nih gitu ya, targetnya siapa ya gitu ya, perempuan, laki-laki tadi sudah dipilih, nanti perempuan atau laki-laki, usia berapa ya, siapa sih yang mau ditargetkan. Artinya kita juga harus melihat untuk obat pelangsing ini cocok digunakan untuk usia berapa. Jangan sampai kita tidak membaca juga tentang ramuan obat, kemudian siapa yang bisa konsumsi obat ini, sehingga target kita nanti salah gitu ya, salah target. Kita juga harus mempelajari produknya juga ya teman-teman. Nah itu bagaimana kita juga harus melihat. Jadi untuk media sosial periklanan ini tidak tidak jauh hubungannya dengan pemasaran ya, karena dengan jadi lingkaran besarnya itu adalah pemasaran teman-teman, pemasaran, segmentasi, targeting,
kemudian iklan gitu ya. Jadi kita juga, teman-teman juga harus benar-benar belajar tentang pemasaran ya teman-teman. Nah, di situ ya teman-teman, siapa yang akan kita target, di mana, apa yang mereka sukai gitu ya. Sehingga teman-teman ketika membuat target audiens, teman-teman nanti pasti akan diberi pengetahuan tentang customer journey gitu ya. Karena kita harus memiliki spesifikasi ya untuk target audiens itu spesifikasi benar gitu ya. Tidak bisa secara umum gitu ya. Maka ada juga yang menuliskan target audiens itu hobinya apa sih ya di audiens nanti itu yang disasar yang hobinya seperti apa. Itu karena ini lebih spesifik. Target market mungkin tidak akan berbicara tentang hobi gitu ya. Tetapi kalau target audiens bisa jadi mereka melihat hobinya seperti apa, customer journey-nya dalam satu hari itu ngapain aja sih gitu. Jadi itu yang perlu dilihat oleh teman-teman ya. Kemudian teman-teman nanti juga teman-teman harus melihat ketika teman-teman sudah mengetahui usia dari target audiens, teman-teman harus melihat juga ini ya teman-teman, mereka itu generasi apa gitu ya. Jadi ini ada beberapa generasi manusia gitu ya. Ada yang dari awal greatest generation itu ada yang dari 1901 sampai 1972. Mereka mungkin banyak yang memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Sehingga mereka akan loyal sekali gitu ya. Lalu pasti bekerja sama, konsep kerjasamanya tinggi dan keinginan untuk berkorban itu bagus ya, sangat tinggi karena mereka memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemudian silent generation ini antara 1924 sampai 1945. Meskipun di Indonesia, di sini mereka itu masih memperjuangkan kemerdekaan, tetapi ini secara umum beberapa negara memang sudah merdeka gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ini yang di Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan. Tapi mereka adalah orang-orang yang waspada ya, karena di generasi pertama ini, Greatest Generation itu ada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi mereka tetap waspada, siap dengan situasi buruk kalau ada perang kembali. Nah, mereka sudah siap bekerja dengan sistem. Oke. Lalu ada baby boomers, ya kalau teman-teman ada istilah baby boomers itu ada usia 1946 sampai 64. Nah, ini orang tua kalian ada nggak yang lahir di tahun segini ya? Jadi generasi ini profesi itu menjadi bagian penting. Jadi kalau kita bekerja itu wow banget gitu ya. Apalagi misalnya kamu pekerjaannya apa gitu ya? PNS itu wow banget ya waktu itu ya. Nah, pekerjaan atau profesi itu menjadi bagian yang penting. Nah, pada waktu itu mereka sudah optimis dengan masa depan dan mereka sudah memperhatikan hak asasi manusia. Nah, untuk generasi ini ya, generasi X itu masuk di 1965 sampai 1980. Dan generasi ini menyaksikan berbagai peristiwa penting dunia. Contoh misalnya runtuhnya tembok Berlin gitu ya. Lalu generasi ini juga bisa dibilang nih lah generasi MTV ya, karena waktu itu MTV booming banget, sesuatu produk televisi yang beda banget gitu ya, dan mereka akrab banget dengan pop culture. Nah, karena teman-teman, kenapa generasi X ini dikatakan mandiri? Karena orang tuanya, gitu ya, itu adalah orang tua yang lahir dari baby boomers, ya, di mana profesi untuk menjadi bagian penting gitu ya. Sehingga mau nggak mau mereka harus mandiri gitu ya. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja dan teman-temannya ya. Oke, ingat ya, ada beberapa iklan ya, ada beberapa produk yang melakukan proses iklan, beriklan itu ketika targetingnya adalah generasi X, mereka pasti akan menggunakan gaya-gaya pop culture, gaya-gaya generasi MTV. Jadi ini juga penting untuk diperhatikan teman-teman, nanti gaya iklannya seperti apa, gaya ilustrasinya seperti apa, media yang akan dipakai apa, kemudian platform media sosial nanti yang cocok untuk generasi-generasi ini itu apa gitu. Nah,
Ada juga yang generasi milenial, ini saya lahir di generasi milenial ya. Ini adalah generasi terbesar saat ini ya, karena ini adalah generasi yang sekarang sedang apa ya, dalam usia-usia bekerja yang optimal banget gitu ya. Nah, kemudian generasi ini menyaksikan peristiwa terorisme, ya, resesi ekonomi ya, kemudian ada reformasi juga. Nah, meskipun begitu, generasi ini memiliki optimisme yang tinggi. Juga sudah terpengaruh dengan internet dan globalisasi. Jadi generasi milenial, generasi X tadi ya, mereka tuh hidup dari perantara apa sih namanya, peralihan masa. Dari yang belum ada komputer, dari komputer yang zaman dulu mungkin itu cepat banget ya, dari komputer yang paling jadul gitu sampai sekarang komputer yang paling canggih. Jadi mereka tuh hidup di berbagai masa, hidup di berbagai generasi gitu ya. Jadi mereka punya banyak pengetahuan ya ini. Nah, untuk generasi Z, ya mungkin nih kalian lahirnya di generasi Z ya. Saya nggak tahu ya apakah generasi Z atau generasi Y. Lahir di 98 sampai 2010. Nah, sejak lahir sudah ada internet gitu ya. Sudah lahir ada handphone ya, smartphone malahan ya, dan adanya media sosial. Jadi mereka sudah tidak bisa lepas lagi dari media komunikasi. Maka saya pasti bilang, coba deh kalian lihat diri kalian. Dalam berapa menit sekali kalian cek handphone gitu ya. Dalam berapa menit sekali kalian lihat status ya. Dalam berapa menit sekali kalian lihat IG ya, story-nya. Nah, ini karena memang karakteristik ya, karena lahir cepat udah kena main handphone ya. Nggak pun diajari pun mereka udah tahu gitu, tahu cara kerjanya ya. Saya punya handphone baru, saya mau mencari ini apa namanya semua menu tuh ada di mana saya nggak paham ya, karena dulu ada titik-titik 4 titik-titik di bawah itu saya klik nanti ada muncul menu, sekarang nggak ada, saya bingung. Ponakan saya yang lahir tahun 2013, coba lihat tante, dia nggak ada 1 menit gitu ya ngasih tunjuk saya gini loh tante, di swipe ke atas. Wow gitu ya, lahir cepat sudah ada teknologi. Nah teman-teman juga harus memperhatikan ketika mereka apa ya berkembang gitu ya. Mereka tuh kenal dengan media sosial apa aja gitu ya berdasarkan dari apa ya generasi mereka. Lalu kita juga melihat gaya-gaya hidup mereka, apa sih yang mereka concern gitu ya. Lalu kita bidik mereka dengan konten-konten iklan yang akan kita buat gitu ya. Kalau yang 2 generasi di awal mungkin sekarang sudah meninggal gitu ya teman-teman. Nah generasi baby boomers ini masih gitu ya, mungkin usianya sudah 55 ke atas gitu ya. Mereka sekarang sudah lebih orientasinya memperbaiki kondisi hidup gitu ya, karena pekerja keras kan, mereka profesi itu penting, jadi mereka sebelumnya bekerja keras, jadi mungkin sekarang ingin memperbaiki kondisi hidup dan lingkungan, dan mereka sangat concern dengan isu-isu sosial. Jadi ini bisa jadi konten kita kalau memang target audiens usianya adalah usia-usia di generasi baby boomers. Lalu ada juga yang generasi X, mereka tuh udah passionnya udah bisnis gitu ya teman-teman. Passionnya udah bisnis, passionnya selain bisnis, mereka sudah memulai untuk passion for service. Jadi tidak hanya jual doang, tidak hanya bisnis doang, tetapi bagaimana mereka memberikan layanan yang bagus gitu ya. Bagaimana mereka memberikan layanan bagus, kemudian mereka berpikir terbuka. Jadi gini, teman-teman, mungkin generasi X ini ketika membeli sebuah barang, mereka juga akan berpikir after sale-nya gimana gitu, layanan setelah mereka beli barangnya gimana. Kalau enggak puas, pasti nggak akan beli di tempat itu. Contoh, saya ingin membeli apa namanya kulkas ya, alat elektronik. Saya menuju ke UFO dan Atakrip gitu ya. Nah, saya pasti akan berpikir gimana ya harganya gitu. Selain harganya, ternyata saya juga harus melihat after sales-nya. Ya, gimana sih layanan setelah saya beli gitu ya? Masih dilayani dengan baik atau enggak gitu. Itu salah satunya ya. Gitu. Nah, jadi nanti iklannya bisa aja menyasar ke arah sana gitu. Nah, kemudian untuk millennials itu juga terbuka passionnya untuk bisnis juga, kemudian
termasuk dia berkontribusi dengan lingkungan. Perhatikan sekarang banyak banget bisnis-bisnis yang ngarah ke ramah lingkungan gitu ya. Itu teman-teman bisa sasar untuk apa, generasi Y atau anak-anak milenial. Nah, untuk generasi Z ini berarti sudah auto mesin ya, udah auto mesin karena sudah ada integrasi manusia dengan teknologi ya. Sekarang serba bayarannya serba cashless gitu ya, semua pakai mesin dan teknologi. Ini sasarannya lebih ke auto mesin, automasi gitu ya, teman-teman. Itu untuk generasi Z. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan nanti ya target audiensnya seperti apa gitu ya, dan belajar segmentasi di pemasaran ya, segmentasi target market, kemudian target audiensnya teman-teman detailkan gitu ya. Teman-teman perhatikan berdasarkan usia, nanti teman-teman harus bisa melihat platform media sosial yang apa yang cocok ya. Kemudian nanti konten-konten yang akan disajikan itu sesuai dengan generasi-generasi yang mereka yang mengelompokkan ya audiens kita itu. Nah, ini dulu ya teman-teman hari ini. Kemudian kalau kemarin saya berkata bahwa dalam minggu kemarin ya harus mengumpulkan kalian mau menolong UMKM, data UMKM. Nah, nanti di presensi, di form presensi akan saya berikan kolom untuk teman-teman menulis UMKM kayak apa, kenapa harus dibantu, berarti isinya masalahnya apa sih, kenapa harus dibantu, pernah nggak menggunakan media sosial untuk pemasaran, gitu ya. Kalau pernah, pakainya apa, kalau sudah pernah pakai apa, nanti tolong tuliskan linknya. Oke, baik. Ini dulu minggu depan teman-teman tolong mulai dipikirkan tentang target audiens ya dari iklan media sosial nanti yang akan teman-teman buat. Begitu ya teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Selamat pagi.